Halo guys, di video kali ini gue akan ngebahas tentang RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Nah, di mana Undang-Undang Kesehatan ini telah disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juni tahun 23. 11 Juni tahun ini. Uh, Oke, di sini untuk Undang-Undang Kesehatan tersebut itu memang seperti yang sudah banyak diketahui masyarakat luas, itu satu paket dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang juga telah disahkan beberapa bulan yang lalu. Ya, oke, jadi seperti yang kita semua udah banyak ketahui, Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law ini pun banyak menuai kontroversi, banyak menuai polemik, terutama dari kalangan serikat buruh atau serikat pekerja. Ya, mereka sebagai orang yang berkecimpung di lapangan itu merasa hak-haknya sebagai seorang karyawan atau tenaga kerja banyak sekali dirugikan oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jadi memang muatan dari pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law ini banyak sekali berpihak pada para pengusaha atau pemilik saham. Seperti itu guys. Oke, kita kembali ke topik bahasan kita. Jadi untuk undang-undang kesehatan tersebut ya sama dengan yang kemarin, para serikat buruh banyak melakukan demo untuk protes undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kali ini pun undang-undang kesehatan juga banyak diprotes oleh para dokter dan nakes atau tenaga kesehatan, perawat, bidan, asisten dokter dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Jadi mereka udah mengadakan beberapa demo, tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa kota lain seluruh Indonesia, terutama ibu kota provinsi. Nah, di sini untuk tenaga kesehatan atau dokter yang banyak melakukan demo tersebut, diantaranya berasal dari Organisasi Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, mereka menilai banyak pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang merugikan dokter dan nakes. Di antaranya adalah, ya di sini kita bisa lihat untuk pasal-pasal yang mereka nilai merugikan. Ya, di antaranya adalah izin dokter asing yang dipermudah. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut dinyatakan bahwa persyaratan untuk dokter asing maupun dokter WNI yang diaspora dan mau kembali ke dalam negeri untuk membuka praktek itu sangat dipermudah dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru ini. Jadi di sini disebutkan bahwa tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang telah lulus proses evaluasi kompetensi dan akan melakukan praktik di Indonesia itu harus sudah memiliki surat tanda registrasi atau STR yang sifatnya sementara dan surat izin praktek. Nah, ini menurut pasal 233 Undang-Undang Kesehatan. Nah, persyaratan yang harus dikantongi mereka untuk membuka praktek di dalam negeri diantaranya adalah memiliki surat tanda registrasi atau STR tadi yang sifatnya sementara, kemudian surat izin praktek atau SIP, dan ada syarat minimal praktek itu kalau nggak salah minimal 5 tahun ya sudah melakukan praktek di luar negeri. Nah, tapi
Jika, nah ini ada lanjutannya ya. Jika dokter diaspora dan dokter asing itu sudah lulus pendidikan spesialis, maka mereka bisa dikecualikan dari persyaratan itu. Nah, ini jadi yang poin yang memberatkan bagi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu pengecualian dari syarat administrasi yang telah disebutkan tadi, yang ada 3 poin tadi, STR, SIP, dan syarat minimal praktek. Jadi IDI menilai aturan tersebut akan berbahaya karena nantinya dokter-dokter spesialis, baik yang dokter asing maupun warga negara, dokter WNI diaspora itu bisa beroperasi tanpa rekomendasi dari IDI. Ya, sedangkan yang sudah berjalan selama ini, ya mungkin juga yang sudah berjalan selama ini dan sejauh ini tidak ada masalah, tidak menimbulkan friksi atau konflik kepentingan apapun, itu dokter yang praktek di Indonesia tuh wajib mendapatkan rekomendasi dari IDI gitu kan. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini jadi seperti potong kompas, Pak. Jadi tanpa harus dapat rekomendasi dari IDI, itu mereka bisa mengajukan permohonan ke SIP, permohonan SIP-nya langsung ke Kementerian Kesehatan. Nah, sedangkan kita tahu nih di dalam pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini justru ada konflik kepentingan atau konflik of interest antara IDI dan Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan ya kalau menurut saya sih sistem yang sudah berjalan selama ini itu ingin diacak-acak gitu loh oleh yang namanya Hasan Budi Sadikin, Menteri Kesehatan yang baru gitu. Jadi yang selama ini sudah berjalan, sudah tertata dengan rapi, tertata dengan baik, itu ingin diacak-acak oleh beliau, Menteri Kesehatan yang baru. Seperti itu guys. Oke, nah ini juga ada poin yang kedua, itu dimana kekhawatiran akan adanya kriminalisasi terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Jadi di sini para tenaga kesehatan dan medis itu mereka memiliki kekhawatiran terhadap pasal 462 ayat 1 yang bunyinya adalah setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian yang sifatnya berat yang mengakibatkan pasien luka berat itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, ya kan. Nah, ini kan juga pasalnya masih rancu juga nih. Yang disebut kelalaian berat, terus pasien luka berat itu definisinya seperti apa gitu kan. Kemudian dalam ayat 2 ini juga tertulis jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut mengakibatkan kematian, maka setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Ya begini, maksudnya ya saya termasuk orang yang dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini banyak bolak-balik ke rumah sakit gitu kan. Dan saya juga beberapa kali sempat ke IGD, ya kan. Nah di sini kan kalau selama ini yang saya amati itu untuk penanganan pasien gawat darurat itu kan menggunakan metode triage atau triase. Jadi diprioritaskan yang paling gawat darurat, yang kondisinya memang harus segera ditangani. Kalau tidak bisa berakibat kematian. Nah, ini kan jadi kalaupun misalnya ada kegagalan dalam menangani pasien gawat darurat yang kondisinya sudah sangat kritis, ya itu menurut saya sih bukan
merupakan unsur kelalaian. Ya namanya orang gitu kan, manusia, namanya nyawa, itu kan di tangan Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya pada saat itu meninggal gitu kan, kehendak Tuhan orang tersebut ya harus meninggal, ya mau gimana lagi gitu kan. Ya kan dokter sama tenaga medis itu ya mereka berusaha gitu kan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa pasien yang kritis, tapi kan nggak selalu usahanya berhasil gitu. Jadi ini pasal ini sangat rancu sekali, ya bisa dibilang pasal karet lah, karena definisinya masih belum jelas. Oke, nah jadi di sini oke. Oh ya, di sini saya tadi di awal lupa menyebutkan ya kepada para pemirsa sekalian untuk sumber berita yang mana di sini saya lansir dari kompas.com. Kemudian saya juga ingin mengkoreksi untuk penyebutan nama Menteri Kesehatan itu seharusnya Budi Gunadi Sadikin. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi mengenai poin 2 tadi yang mengenai kriminalisasi terhadap dokter dan nakes, IDI menilai bahwa pasal tadi akan berpotensi memunculkan kriminalisasi terhadap dokter lantaran tidak adanya penjelasan yang rinci terkait poin kelalaian tersebut. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya, jadi untuk definisi kelalaiannya sendiri itu masih bersifat rancu. Jadi belum ada acuan yang jelas mengenai apa saja sih definisi kelalaian yang bisa dikenakan pasal kriminalisasi. Oke, kemudian kita lanjut ke poin ketiga mengenai mandatory spending. Nah, di sini untuk mandatory spending atau alokasi anggaran, DPR RI dan pemerintah telah bersepakat untuk menghapus alokasi anggaran kesehatan sebesar minimal 10% dari yang sebelumnya 5%. Nah, di sini pemerintah beranggapan bahwa penghapusan itu bertujuan agar mandatory spending diatur bukan berdasarkan pada besarnya alokasi, melainkan berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun daerah. Nah, dengan demikian ini kata DPR dan Kementerian Kesehatan ya. Jadi mereka beranggapan bahwa program strategis tertentu di sektor kesehatan itu diharapkan bisa berjalan maksimal dengan adanya penghapusan alokasi anggaran tersebut. Nah, di sini saya mau sedikit cerita nih. Jadi saya sendiri kan adalah pengguna aktif dari kartu BPJS Kesehatan. Jadi saya dalam 1 tahun 2 tahun belakangan ini itu ya cukup intens lah warawiri kontrol ke beberapa dokter spesialis di rumah sakit, terutama karena saya memiliki masalah anxiety disorder, saya rutin kontrol bulanan ke dokter psikiater. Dan saya sangat diuntungkan sekali dengan adanya fasilitas BPJS Kesehatan yang masuk kategori PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, jadi saya selama ini benar-benar menikmati fasilitas kesehatan yang sifatnya gratis, tidak perlu membayar iuran bulanan. Nah, yang saya khawatirkan juga nih dengan adanya mandatory spending ini, penghapusan alokasi anggaran kesehatan, terutama dari APBD Pemprov di mana saya berdomisili yaitu di DKI Jakarta, maka dikhawatirkan nanti yang masyarakat menengah ke bawah yang punya kartu BPJS Kesehatan, terutama yang PBI,
ini diharuskan membayar iuran bulanan. Nah, sedangkan ya seperti kita tahu lah, mayoritas masyarakat pengguna BPJS itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ya, jadi orang-orang yang pakai fasilitas BPJS Kesehatan yang PBI atau yang gratisan itu bukan mereka yang ekonominya menengah ke atas. Kebanyakan itu adalah orang-orang dengan penghasilan di bawah UMR atau gaji bulanan di bawah UMR ataupun penghasilan harian yang hanya cukup untuk makan keluarganya saja. Jadi untuk anggaran seperti liburan atau fashion atau lifestyle itu nggak ada. Ya benar-benar orang atau masyarakat dengan penghasilan pas-pasan. Nah, kalau mereka sampai diharuskan membayar iuran setiap bulannya untuk BPJS Kesehatan yang mereka ikuti, tentu beban ekonomi mereka akan semakin bertambah. Seperti itu. Nah, jadi di sini kan ada untuk penjelasan lanjutan juga. Jadi penghilangan pasal itu justru disebutkan tidak sesuai dengan amanah deklarasi Abuja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan TAP MPR RI nomor 10 tahun 2001. Ya, di sini seperti yang sudah sering kita dengar dari berita-berita di media massa, itu ada beberapa fraksi partai di DPR yang tidak setuju dengan adanya pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini. Di antaranya adalah Partai Demokrat dan Partai PKS. Seperti itu. Jadi memang untuk Undang-Undang Kesehatan ini bagi para anggota DPR yang memang memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu bagi mereka itu produk undang-undang ini lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya, seperti itu. Dan saya setuju dengan pendapat mereka. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Di sini mengenai konsil kedokteran yang diharuskan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan. Nah, di sini untuk poin nomor 4 ini itu dipersoalkan terkait dengan posisi instansi kedokteran Indonesia dalam hal ini rumah sakit, utamanya rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Ya, di dalam sistem organisasi rumah sakit itu kan ada dokter, ada perawat, ada apoteker, ada asisten dokter dan lain sebagainya, dan ada petugas pendaftaran, administrasi dan lain sebagainya. Jadi disebutkan di sini bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada menteri. Demikian isi pasal 239 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan. Nah, menurut IDI, pasal tersebut melemahkan organisasi profesi karena sebagian besar tugasnya akan diambil alih oleh Kemenkes. Ya, jadi di sini kita memang bisa memahami ya protes yang diajukan oleh IDI karena dengan disahkannya atau muatan dari pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang ini itu jadinya Menkes itu mau potong kompas dari alur flowchart atau struktur hierarki tupoksi organisasi profesi kedokteran yang telah berjalan dengan baik selama ini. Jadi selama ini kan
konsil kedokteran itu sifatnya independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada Menteri Kesehatan. Nah, jadi di sini saya akan coba ambil cuplikan dari tayangan Metro TV yang diupload ke channel YouTube mereka, yang membahas pasal-pasal yang memberatkan tersebut. Ada aja. Oke guys, kita saksikan cuplikannya berikut ini. Pemirsa, kini saatnya kami akan hadirkan kepada Anda terkait dengan ulasan mengenai pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Kesehatan yang pada tanggal Selasa 12 Juli 2023 kemarin telah resmi menjadi undang-undang. Nah, ulasan ini akan kami bagi menjadi 2 poin, yaitu terkait dengan poin-poin yang dikeluhkan atau yang dipersoalkan, dan yang kedua ialah terkait salah satu aturan baru yang dimuat dalam substansi revisi Undang-Undang Kesehatan. Kita akan mulai dari beberapa poin yang dipersoalkan, kami mencantumkannya ke dalam 6 hal. Yang pertama ialah dihapuskannya mandatory spending atau budget anggaran kesehatan dari komponen APBN ataupun APBD, di mana selama ini terkait dengan mandatory spending atau kewajiban belanja kesehatan ini dimuat juga dalam APBN dan APBD masing-masing daerah. Nah, nantinya terkait dengan anggaran ini akan disesuaikan dengan rencana induk kesehatan yang akan disusun bersama dengan DPR dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua adalah tentang kemudahan untuk dokter asing berpraktik di Indonesia. Hal ini pun menjadi sorotan karena disebut nantinya jika undang-undang ini sudah berlaku secara efektif, maka dokter asing dapat lebih leluasa untuk dapat berpraktik di tanah air tanpa harus memenuhi sejumlah syarat yang telah diatur seperti beberapa waktu lalu. Terutama bagi mereka dokter spesialis, jika ternyata sudah pernah berpraktik 5 tahun di luar negeri, maka dapat melakukan praktik di Indonesia. Yang tiga ialah terkait dengan adanya kekhawatiran juga mengenai konsil kedokteran yang saat ini dipindah dari yang tadinya di bawah Presiden sekarang di bawah Menteri. Kemudian adanya juga terkait dengan kriminalisasi kepada tenaga kesehatan yang disebut bisa terjadi saat bertugas, dan juga beberapa hal lain yang dikeluhkan dalam undang-undang revisi kesehatan tersebut. Nah, kami akan beralih kepada poin atau aturan baru yang dimuat di dalam revisi Undang-Undang Kesehatan. Di sini terkait dengan pelayanan kesehatan, pimpinan fasilitas kesehatan dapat diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun jika mengabaikan permintaan pemberian pertolongan pertama bagi pasien dalam kondisi gawat darurat ataupun kebencanaan. Nah, inilah merupakan beberapa poin-poin yang dipersoalkan dan juga aturan baru yang dimuat dalam substansi revisi Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 12 Juli lalu. Demikian guys, tadi sepanjang video sudah kita bahas mengenai Undang-Undang Kesehatan revisi yang baru saja disahkan. Ya, di sini menurut Ikatan Dokter Indonesia banyak dari muatan pasal-pasal undang-undang tersebut yang merugikan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia. Di antaranya itu anggota-anggotanya adalah dokter dan tenaga kesehatan. Ya, semoga gua harapkan sih semoga tayangan tadi bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Dan di sini gue mohon juga dukungan dari kalian untuk subscribe dan make a comment. Ya, kalau misalnya mau sedikit lebih bermurah hati lagi ya kasih jempol. Oke. Ya, jadi dengan kalian mendukung channel ini, gue harapkan channel ini akan semakin lebih baik, akan berkembang lebih baik lagi, bisa memberikan konten-konten yang berkualitas di masa kedepannya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam. Terima kasih.